Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamelia Medista dengan NIM 208042410022, mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, program studi pendidikan ekonomi, Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengangguran. Telah kita ketahui bahwa masalah pengangguran merupakan masalah yang sangat serius bagi bangsa Indonesia. Pengangguran adalah orang yang termasuk dalam angkatan kerja atau usia produktif, yaitu 15-64 tahun. Setiap tahunnya angka pengangguran semakin meningkat. Tingginya angka pengangguran dapat mengakibatkan meningkatnya angka kemiskinan, munculnya tindakan kriminalitas atau kejahatan, serta masalah-masalah sosial lainnya yang sering terjadi di masyarakat. Seperti keadaan sekarang ini, dengan adanya wabah virus corona, pemerintah memberlakukan kebijakan tentang social distancing dan harus melakukan pekerjaan jarak jauh. Sehingga para perusahaan dalam bidang apapun harus melakukan kebijakan tersebut. Akan tetapi, bagi para buruh pabrik, dengan adanya kebijakan tersebut dapat menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK yang dilakukan oleh perusahaan kepada para pegawainya, dikarenakan pabrik tidak mungkin melakukan kebijakan tersebut sehingga menimbulkan pengangguran. Akan tetapi, tidak semua korban PHK pabrik menjadi pengangguran, dikarenakan pada masa pandemi sekarang banyak sekali peluang pekerjaan yang dapat dilakukan hanya dengan berdiam diri di rumah dan selalu melakukan protokol kesehatan. Oleh karena itu, pengangguran pada tahun 2021 mengalami sedikit penurunan, yaitu sebesar 0,81% daripada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020. Untuk selanjutnya, mari simak penjelasan berikut. Baik, yang pertama yaitu pengertian pengangguran. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pengangguran merupakan keadaan yang menggambarkan tidak ikut sertanya tenaga kerja yang sebetulnya produktif dalam proses produksi, karena jumlah pekerjaan lebih kecil dibandingkan dengan tenaga kerja yang tersedia. Menurut Wikipedia, pengangguran adalah istilah untuk orang-orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Menurut Sukirno, pengangguran adalah jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang secara aktif mencari pekerjaan, akan tetapi belum memperolehnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengangguran adalah orang-orang yang mempunyai usia produktif kerja, akan tetapi mereka tidak atau belum memiliki pekerjaan dan mereka sedang berusaha mencari pekerjaan. Kemudian, ada penyebab terjadinya pengangguran. Pengangguran terjadi karena yang pertama, banyaknya jumlah tenaga kerja tidak sebanding dengan kesempatan kerja atau lapangan pekerjaan. Yang kedua, rendahnya tingkat pendidikan. Yang ketiga, kurangnya keterampilan yang dimiliki pelamar kerja sehingga tidak memenuhi kriteria lowongan pekerjaan. Yang keempat, kemajuan teknologi yang dapat menggantikan tenaga kerja manusia. Yang kelima, tenaga kerja antar daerah tidak dimanfaatkan secara seimbang. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak pengangguran. Pengangguran dapat berdampak pada perekonomian negara dan dalam masyarakat. Dampak pengangguran bagi perekonomian negara yaitu menurunnya pendapatan rata-rata penduduk per kapita, kenaikan biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah, berkurangnya sektor pajak yang diterima pemerintah, dan menambah hutang yang dimiliki negara. Sedangkan dampak pengangguran bagi masyarakat yaitu meningkatnya angka kemiskinan, timbulnya tindakan kriminalitas atau kejahatan, munculnya ketidaksetaraan politik dan sosial, serta keterampilan yang hilang akibat lama tidak digunakan. Selanjutnya, upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi pengangguran. Yang pertama, memperluas lapangan pekerjaan dengan cara menggiatkan program padat karya dan pemerintah harus terus mendorong kegiatan ekspor. Yang kedua,
mengurangi urbanisasi agar tenaga kerja tersebar secara merata sehingga tidak menimbulkan menumpuknya pengangguran di kota-kota besar. Yang ketiga, memperbaiki mutu pendidikan sehingga masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang setara. Yang keempat, penggunaan teknologi yang disesuaikan dengan sifat padat karya sehingga tidak menggantikan posisi pekerja manusia. Yang kelima, perbanyak penyelenggaraan magang pada perusahaan dan bekerja sama dengan kampus agar informasi tentang lowongan pekerjaan bisa diketahui oleh banyak orang. Yang keenam, mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, yaitu dengan cara mengikuti program pemerintah, melaksanakan KB. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengangguran di Indonesia. Pada tahun 2019, menurunnya tingkat pengangguran terbuka (TPT) dari tahun 2015 sampai 2019. Tercatat dari bulan Agustus 2019 ada penurunan TPT dari tahun sebelumnya sebesar 0,05%. Dari 100 orang angkatan kerja terdapat 5 orang penganggur di Indonesia. Naiknya jumlah angkatan kerja sejalan dengan peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Peningkatan TPAK pada Agustus 2019 meningkat dibandingkan dengan tahun lalu. Tercatat ada peningkatan sebesar 0,23% poin. Seiring dengan meningkatnya TPAK, memberikan indikasi potensi ekonomi dari sisi pasokan tenaga kerja yang meningkat. Pada tahun 2020, selain meningkatnya jumlah angkatan kerja, TPAK juga mengalami peningkatan sebesar 0,24% poin. Tercatat dengan rincian 138,22 juta orang pada Agustus 2020 dengan jumlah peningkatan sebesar 2,36 juta orang dari bulan Agustus 2019. Selain meningkatnya jumlah lapangan kerja, jumlah tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga ikut mengalami kenaikan. Tercatat pada Agustus 2020 sebesar 7,07%, terhitung terdapat kenaikan sebesar 1,84% poin dari Agustus 2019. Tercatat jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 128,45 juta orang. Hal ini mengalami penurunan dari Agustus 2019 sebesar 0,31 juta orang. Adapun lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar yaitu di sektor pertanian sebanyak 2,23% poin. Sementara itu, di sektor industri pengolahan terjadi penurunan, tercatat 1,30% poin. Dibandingkan tahun 2019, pada tahun 2020 terjadi penaikan pada pekerjaan kegiatan informal sebesar 4,59% poin. Dalam hitungan setengah tahun terakhir, tercatat pekerja setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu mengalami peningkatan, masing-masing 3,77% poin dan 3,42% poin. Sekitar 29,12 juta penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19, yaitu pengangguran karena COVID sebanyak 2,56 juta orang, tidak bekerja karena COVID sebanyak 1,77 juta orang, penduduk bekerja yang mengalami pengangguran jam kerja karena COVID sebanyak 24,3 juta orang, dan bukan angkatan kerja BAK karena COVID sebanyak 0,76 juta orang. Pada tahun 2021, pada Februari 2021, sejumlah angkatan kerja memiliki kenaikan sebesar 1,59 juta orang dibandingkan pada bulan Agustus 2020. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) juga mengalami penaikan sebesar 0,31% poin. Selain kenaikan, ada juga penurunan di tingkat pengangguran terbuka atau TPT. Dari Februari 2021 mengalami penurunan sebesar 0,81% poin dibandingkan tahun lalu Agustus 2020. Adapun penduduk yang terdampak COVID-19 sebesar 19,10 juta orang dan sebanyak 9,30% penduduk usia kerja dengan presentasi sebagai berikut. 1. Penduduk pekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID sebanyak 15,72 juta orang. Yang kedua,
pengangguran karena COVID sebanyak 1,62 juta orang. Yang ketiga, bukan angkatan kerja BAK karena COVID sebanyak 0,65 juta orang dan tidak bekerja karena COVID sebanyak 1,11 juta orang. Sekian penjelasan tentang pengangguran yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan selama saya menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.